Pertama, beras ketannya ini direndam semalaman. Setelah semalaman direndam, ini kita basuh kembali, dicuci sampai bersih. Nah, seperti ini. Ini udah dicuci bersih. Nah, kemudian siapkan kukusan seperti ini. Kita akan kukus si beras ketan putihnya. Aku gunakan kain seperti ini supaya mudah diangkat nantinya. Nah, ini kita akan kukus selama kurang lebih 20 menit. Nah, sambil menunggu, ini kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku udah siapkan 1 buah terasi udang, kemudian 3 siung bawang putih, kaldu bubuk secukupnya, micin secukupnya, dan 1 sendok makan garam. Nah, ini kita haluskan bumbunya. Aku menggunakan cobek aja. Nah, setelah halus seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dikumpulin aja ke tengah-tengah supaya mudah. Nah, di sini aku udah siapin untuk wadah ranginangnya nanti. Ini disebut kalau di Sunda itu ayakan ya. Nah, ini kita olesin dulu pakai minyak sedikit aja supaya nanti ranginangnya tidak nempel. Nah, setelah 20 menit ini ketan putihnya sudah matang, bukan matang sih, ini setengah matang ya. Kalau atasnya udah keras, ini baru kita angkat. Nah, kalau masak beras itu dikarih ya, kalau bahasa Sundanya. Nah, ini kita akan beri bumbu. Masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Kemudian kita ambil 150 ml air dari air kukusannya tadi. Kemudian kita banjur alias masukin ke ketannya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, sisa airnya ini dimasukkan semuanya. Lanjut diaduk sampai semuanya tercampur rata. Oh iya, di sini untuk menambahkan cita rasanya, aku menambahkan ini udang rebon yang ada di warung-warung. Ini aku masukin seperempatnya aja, jangan terlalu banyak supaya tidak asin ranginangnya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita akan masak kembali, kukus kembali sampai matang atau selama kurang lebih 30 menitan. Kukus menggunakan api besar ya. Nah, setelah 30 menit ini sudah matang. Nah, kita ambil sedikit dulu, ambil sepiring aja. Ini kita akan cetak. Dengan catatan, ini kukusannya jangan dimatikan, cukup kecilkan apinya aja. Supaya si ketannya itu tidak keras. Nah, di sini tuh aku udah siapin plastik, ini buat nyetaknya, kemudian dikasih minyak sedikit biar enggak lengket. Nah, ini siapin juga air seperti ini tuh nanti fungsinya kalau tangan kita udah lengket, bisa kita celupin dulu ke air, ini air biasa ya. Nah, untuk cara mencetaknya, ini kita ambil sedikit adonan ranginangnya, kemudian jangan ditekan ya, tapi dikesampingkan, kemudian dibulatkan aja. Kalau ada cetakan, boleh tuh pakai cetakan supaya semuanya rata. Ikuti seperti di video, nah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian disimpan, ditata di ayakan tadi. Nah, lakukan sama seperti tadi.
Nah ini kalau udah habis yang ada di piring, ambil lagi, kemudian ditutup lagi si pancinya. Jadi pastikan nanti si ketannya itu nggak keras pada saat kita bentuk. Makanya si apinya jangan dimatikan, tapi api kecil aja. Yang penting airnya itu terus panas. 2 hours later. Nah ini dia ranginangnya udah jadi, ini semua udah aku bentuk. Nah ini aku gak ada wadah lain jadi disimpan aja kayak gini. Nah ini kita akan jemur. Nah sebelumnya tadi ada sisa udang, ini aku akan taburin di atasnya seperti ini sedikit aja. Karena aku suka gurih jadi biar lebih gurih. Nah ini kebetulan cuacanya lagi panas, kalau lagi panas biasanya 2 hari juga udah kering dan bisa langsung digoreng. Nah ini setelah 3 jam dijemur, atasnya tuh udah kering, nah ini kita balikin supaya benar-benar kering semuanya. Jadi yang bawahnya yang masih basah ini kita balik. Nah setelah 2 hari dijemur, ini ranginangnya udah benar-benar kering seperti ini. Nah tipsnya kalau mau goreng ranginang seperti ini jangan langsung pas kering langsung digoreng, tapi didinginkan dulu alias diangin-angin dulu kurang lebih 1 malam lagi. Nah kalau menggoreng ranginang ini minyaknya dipanasin dulu, minyaknya nggak perlu panas-panas. Nah ini kita coba. Kalau menggoreng ranginang jangan terlalu banyak, 3 aja cukup. Dengan cara digorengnya seperti ini, dibanjur-banjur dengan minyaknya supaya merekah ranginangnya, dan jangan lupa dibalik. Lakukan seperti di video. Hati-hati jangan sampai gosong, kecilkan aja apinya kalau minyaknya itu udah benar-benar panas. Nah ini kita angkat, ini udah cukup. Kemudian goreng selanjutnya sampai selesai. Nah ini dia ranginangnya. Nah di sini aku ada 2 jenis ranginang. Nah yang pertama ini tuh ranginang yang ketan putihnya itu direndam dulu, dan yang sebelah kiri ini yang tidak direndam dulu. Bisa dilihat perbedaannya, yang ranginang yang sebelah kanan itu lebih gede. Kita coba bismillah. Bener-bener renyah, dan ini tuh sama sekali nggak keras. Nah kalau dibandingkan yang ini, dia tuh kecil dan kayak yang masih beras gitu. Makanya kalau membuat ranginang itu direndam dulu ya, semalaman aja cukup. Selamat mencoba.